Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lovely Fubinur Maulia dari kelas B Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya dengan NIM akhiran 044. Jadi di sini saya akan memberikan edukasi dan memberikan pemahaman tentang akhlak terhadap orang tua. Jadi di sini akhlak terhadap orang tua adalah sikap baik yang ditujukan kepada kedua orang tua, seperti berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, dan menaati apapun perintah yang diberikan oleh orang tua. Jadi dalam Islam, akhlak terhadap orang tua disebut dengan birrul waliyadin, atau dalam bahasa Arab yang berarti berbakti kepada orang tua. Dalam ajaran Islam, birrul waliyadin merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang anak. Jadi kita sebagai seorang anak harus menaati orang tua, menghormati orang tua, dan tidak membantah orang tua. Kemudian di sini ada hadis-hadis tentang akhlak terhadap orang tua. Jadi ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jadi di sini teman-teman kita harus menghormati orang tua. Jika kita ingin mencari ridha Allah, jadi kita harus mencari ridha orang tua dulu. Jadi kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua, membantah perintah orang tua, itu tidak boleh ya teman-teman. Terus kemudian di sini ada hadis tentang berbakti dan umur panjang. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di sini tuh hadisnya itu kayak kita jika kita ingin rezekinya lancar, dipermudahkan segala urusannya, kemudian hidupnya tertata, itu kita harus yang pertama itu kita harus berbakti pada orang tua, kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua, kita harus menaati apapun yang dikatakan orang tua jika itu baik, jika tidak kita bisa menolaknya, dan intinya kita harus berbakti kepada orang tua. Kemudian di sini ada hadis tentang berbicara lemah lembut. Hendaklah dibedakan adab bicara antara kepada orang tua dengan kepada anak, teman, atau yang lain. Berbicara dengan perkataan yang mulia kepada orang tua. Jadi kita itu harus membedakan. Kita ini ngomong sama orang tua, sama teman itu harus dibedakan ya teman-teman. Karena biasanya kan kalau kita ngomong sama teman itu bahasanya itu kayak kurang sopan gitu ya. Jadi kita harus membedakan bicara kita terhadap teman, bicara kita dengan orang tua, itu kita harus bedakan. Kemudian di sini ada melindungi dan mendoakan orang tua. Melindungi dan mendoakan orang tua itu adalah satu bentuk penghormatan dan kasih sayang yang sangat ditekankan dalam Islam. Cara melindungi dan mendoakan orang tua dalam Islam itu bisa dengan berbuat baik kepada orang tua, mendoakan kedua orang tua, menghormati kedua orang tua, kemudian membantu mereka dalam kebutuhan spiritual. Kemudian di sini ada berbicara dengan sopan. Dalam Islam, berbicara dengan kata-kata sopan terhadap orang tua adalah salah satu bentuk penghormatan dan bakti kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sesekali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka. Tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik dan sopan. Quran Surat Al-Isra ayat 17. Kemudian di sini ada akibat jika kita durhaka kepada orang tua. Jadi akibat di dunianya hidup tidak tenang, orang yang durhaka itu sering merasa gelisah dan tidak bahagia. Kesulitan dalam kehidupan bisa menghadapi berbagai kesulitan seperti rezeki yang seret atau masalah yang terus-menerus datang.
kehilangan berkah, usaha atau pekerjaan yang dilakukan terasa sulit berkembang karena kehilangan doa restu dari orang tua. Kemudian di sini ada akibat di akhiratnya. Mendapatkan azab Allah. Dalam Islam, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang bisa mengundang murka Allah. Siksa di akhirat. Ancaman siksa neraka bagi mereka yang tidak bertaubat dan dari perbuatan durhaka kepada orang tua. Kemudian terputusnya amal kebaikan. Doa orang tua sangat berharga dan tanpa doa mereka, seseorang bisa kehilangan keberkahan dan kehidupan dalam kehidupannya, bahkan setelah ia meninggal. Orang yang bakti kepada kedua orang tua akan disegerakan balasannya oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Sehingga Rasul bersabda di dalam sebuah hadis, anak yang bakti kepada orang tua, maka orang tersebut birru abaakum tabirrukum abnaakum. Baktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian bakal bakti kepada kalian. Ulama mengambil dari hadis tersebut, itu adalah kabar gembira dari Nabi Muhammad bagi anak yang bakti kepada orang tua. Yang pertama, kabar gembira dari Nabi Muhammad, orang tersebut bakal panjang umurnya. Yang kedua, dia bakal menemukan jodohnya. Dan yang ketiga, dia bakal menemukan dan dia akan mendapatkan keturunan, agar dia merasakan bagaimana kebahagiaan orang tuanya ketika dia bakti kepada orang tuanya, dan dia akan merasakan itu nantinya daripada anak-anak dan keturunannya. Itu dirasakan. Dan apa yang dirasakan oleh Allah di dunia itu tidak sebanding, masih sedikit dari yang disimpan oleh Allah nantinya di negeri akhirat. Seperti sholat duha, Masya Allah, ada yang mengamalkan sholat duha udah puluhan tahun, Masya Allah, hidupnya nyaman. Lal faqra ma'al duha, kata Nabi Muhammad, tidak akan pernah merasakan kefakiran bagi orang yang melaksanakan sholat duha. Fakir di sini bukan berarti faqdul mal atau nuqsanul mal, bukan berarti kita tidak punya harta atau berkurangnya harta kita, bukan seperti itu, tapi jiwa yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Kemudian di sini kesimpulannya adalah setiap seorang muslim yang baik, kita tentu tahu bahwa akhlak terhadap orang tua merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena orang tua adalah orang yang mengenalkan kita pada dunia dari lahir hingga dewasa. Maka dari itu, jika kita memang seorang muslim yang sejati, hendaklah kita selalu berbakti kepada orang tua, melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, dan pantang untuk membangkang kepada keduanya. Menjaga akhlak kepada orang tua dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu menghormati serta berbicara dengan penuh kasih sayang kepada orang tua, serta berakhlak yang baik diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran maupun hadis. Apabila kita berbuat dosa dan mendurhakai orang tua, maka Allah akan menghukumnya dengan ganjaran yang sangat pedih. Tapi sebaliknya, jika kita berbakti kepada orang tua, akan mendapatkan ganjaran yang setimpal baik di dunia maupun di akhirat, karena keridhaan Allah terhadap keridhaan orang tua. Baik, sekian materi dari saya tentang akhlak terhadap orang tua. Apabila ada salah kata dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.